pagi dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dari hari ini. Baik, masih bersama Ibu Trida Apriani Nasution yang akan mengajar geografi kelas 12. Nah, kita akan melaksanakan pembelajaran dari hari ini. Semangat selalu. Baik, nah materi kita hari ini adalah tentang perpindahan penduduk. Tetapi sebelum kita melanjut untuk materi kita hari ini, Ibu tanya kembali, masih ingat kan materi kita minggu yang lalu? Masih ada yang ingat? Nah, Ibu ingatkan materi kita yang lalu adalah tentang fungsi dan manfaat interaksi desa dan kota. Ya, Ibu harapkan kalian masih tetap mengingatnya. Nah, kita akan lanjut ya. Seperti Ibu ingatkan tadi bahwa materi kita hari ini adalah tentang perpindahan penduduk. Nah, tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini adalah yang pertama, diharapkan kalian mampu menjelaskan tentang manfaat dari perpindahan penduduk desa dan kota. Yang kedua adalah diharapkan kamu mampu mengetahui kendala yang dihadapi pada saat terjadi perpindahan penduduk desa dan kota. Baik, itulah tujuan pembelajarannya. Kita akan langsung masuk ke materi kita yang berikut ini. Konflik sosial perkotaan. Maraknya pembangunan di kota-kota besar di negara berkembang memang memacu pertumbuhan ekonomi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kota-kota besar tersebut seolah menjadi magnet yang kuat bagi warga daerah untuk mencari peruntungannya, dengan harapan akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan penghasilan yang lebih tinggi. Urbanisasi membawa dampak positif bagi masyarakat. Namun bertambahnya konsentrasi penduduk di kota malah berdampak pada munculnya permasalahan baru. Menurut J.H.D. Gude, urbanisasi diartikan sebagai proses pertambahan penduduk pada suatu wilayah perkotaan atau urban, ataupun proses transformasi suatu wilayah berkarakter pedesaan atau rural menjadi urban. Beberapa penelitian mengatakan bahwa semakin maju tingkat perekonomian suatu daerah, semakin tinggi pula tingkat urbanisasinya. Lalu, apa yang menyebabkan maraknya urbanisasi ke kota-kota besar? Secara garis besar, penyebab urbanisasi dibedakan menjadi dua, yaitu faktor pendorong dari desa dan faktor penarik dari kota. Faktor pendorong dari desa diantaranya, terbatasnya kesempatan kerja atau lapangan kerja di pedesaan, upah kerja di pedesaan yang relatif rendah, fasilitas dan infrastruktur kehidupan di pedesaan kurang tersedia dan tidak memadai, kehidupan pedesaan lebih monoton daripada perkotaan, dan terbatasnya sarana transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian, faktor penarik dari kota diantaranya, kesempatan kerja di perkotaan lebih banyak dibandingkan di desa, upah kerja yang tinggi di perkotaan, sarana dan prasarana yang lengkap, seperti tersedianya beragam fasilitas kehidupan dan infrastruktur, fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, dan pusat perbelanjaan, dan kota sebagai pusat pemerintah, perdagangan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sangat menarik untuk kehidupan sosial. Di Indonesia, persoalan urbanisasi sudah dimulai dengan digulirkannya beberapa kebijakan pada masa Orde Baru, yaitu pertama, adanya kebijakan ekonomi makro di mana kota adalah sebagai pusat ekonomi. Kedua, kombinasi antara kebijakan substitusi impor dan investasi asing di sektor manufaktur yang justru memicu polarisasi pembangunan terpusat pada metropolitan di Jakarta. Ketiga, penyebaran yang cepat dari proses mekanisasi sektor pertanian yang menyebabkan kaum muda dan para sarjana enggan menggeluti dunia pertanian atau kembali ke daerah asal. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tingkat pertumbuhan penduduk di kota mencapai 2,75% per tahun. Pada tahun 2015 saja, sudah ada 59,35% penduduk yang tinggal di kota. Diproyeksikan pada tahun 2045, sebanyak 82,37% penduduk akan hidup di kota. Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Kepadatan hanya terpusat di Pulau Jawa, dan lebih spesifik lagi hanya terpusat di kota-kota besar di Jakarta. Hal ini mengakibatkan roda perekonomian di Indonesia menjadi tidak seimbang dan mengakibatkan ketimpangan yang tinggi. Dan adanya ketimpangan yang tinggi ini, maka akan mengakibatkan adanya konflik sosial dan masalah baru lainnya, seperti meningkatnya kriminalitas, meningkatnya kemiskinan,
dan tingkat stres yang tinggi. Tata ruang kota yang amburadul juga menimbulkan permasalahan seperti macet, banjir, sampah yang menumpuk, dan kepadatan hunian. Selain itu, kepadatan di kota tentunya berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, gejolak sosial hingga ancaman pengangguran. Terlebih lagi jika sebagian besar pendatang baru tidak dibekali keterampilan dan keahlian yang cukup untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Urbanisasi tidak bisa dicegah dan ditanggulangi selama disparitas pembangunan antara daerah, terutama antara perkotaan dan pedesaan masih terjadi. Untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat urbanisasi, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang orientasinya adalah membangun daerah pedesaan, melalui pemerataan pembangunan, membangun pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di setiap daerah sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan sarana dan prasarana di pedesaan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pembangunan kawasan industri di daerah hingga kawasan ekonomi khusus merupakan upaya jangka panjang yang perlu dilakukan untuk membangun ekonomi daerah dan mengurangi ketimpangan antara pusat dan daerah. Tentunya, dengan perencanaan pembangunan yang matang dan berkelanjutan. Selain menjadi tanggung jawab pemerintah, kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus menyadari Indonesia adalah negara yang sangat luas dan memiliki potensi alam yang luar biasa. Menjadi makmur tidak hanya sebatas bermigrasi dan menjadi pegawai di beberapa kantor di kota besar. Dengan memanfaatkan kekayaan alam dan potensi dari masing-masing daerah, kondisi Indonesia pasti akan lebih baik lagi. Oke, selesai sudah. Kita mempelajari materi untuk hari ini, yaitu dengan materi perpindahan penduduk. Nah, sebelum Ibu tutup materi kita hari ini, Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulan yang pertama adalah bahwa urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kesimpulan yang kedua adalah bahwa faktor ekonomi itu sangat memegang peranan penting terhadap kualitas penduduk. Ya, sehingga dengan adanya faktor ekonomi tersebut mengakibatkan banyaknya masyarakat desa yang mengadakan mobilitas ke kota, sehingga terjadilah yang namanya pergerakan atau perpindahan penduduk. Nah, itulah kesimpulan kita pada materi kita hari ini. Dan di sini sebelum Ibu akhiri, tetap Ibu ingatkan kamu harus tetap bersemangat mengikuti pembelajaran dan selalu menjaga kesehatan. Tetap semangat, optimal selalu.